Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Hari ini kita akan kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan. Saya Pendeta Pipi Wansari akan mengajak kita untuk bersama renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau sentiasa yang hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, di mana saat ini kami akan mendengar dan menerima firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua untuk memperlengkapi kami, memahami dan mengerti akan firman-Mu ini dan memperlakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu. Hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah bersama di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis hari ini, yaitu dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan yang berbunyi demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini dapat dimaknai bahwa pentingnya kesatuan, apalagi untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, untuk bersatu, untuk bersama-sama, saling melengkapi, untuk saling mengisi, saling menerima satu dengan yang lain dalam berbagai perbedaan. Nah, saudaraku, saya pernah membaca sebuah kisah ilustrasi yang tentunya juga mengajak untuk bersatu itu sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan baik. Ceritanya begini, ada alat-alat tukang kayu sedang mengadakan konferensi. Saudara Palu bertindak sebagai ketua, tetapi tidak lama kemudian kelompok tersebut memintanya untuk pergi karena dia terlalu berisik. Saudara Palu berkata, jika aku meninggalkan toko tukang kayu, saudara Gergaji juga harus pergi. Dia sangat tidak berarti sehingga tidak terlalu meninggalkan kesan. Saudara Gergaji bangkit dan berkata, baik, aku akan pergi. Tapi jika aku pergi, saudara Obeng harus pergi juga. Kamu harus memutar-mutarnya sebelum kamu dapat menggerakkannya kemanapun. Jika kamu meminta aku akan pergi, kata saudara Obeng, tetapi kemudian saudara Serut harus pergi.
Semua pekerjaannya hanya di permukaan. Akan hal ini saudara Serut menjawab, "Ya, saudara penggaris, kamu juga harus mundur, karena kamu selalu mengukur orang layaknya satu-satunya orang yang paling benar." Saudara penggaris mengadukan saudara Amplas dan berkata, "Dia harus pergi karena lebih kasar dari semestinya. Dia selalu salah menggosok orang." Di tengah diskusi panas tersebut, tukang kayu masuk. Dia memakai celemeknya dan berjalan menuju bangku. Dia memakai palu, gergaji, obeng, Serut, penggaris, amplas, dan alat-alat lainnya. Saat hari kerja berakhir, dia menyelesaikan sebuah mimbar yang akan menjadi tempat Injil dikhotbahkan. Demikian ilustrasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan jemaat di Roma. Jemaat Kristen di Roma, di mana surat Roma ini ditulis sekitar tahun 55 hingga 56 Masehi dan ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya kepada pengikut Kristus di Roma. Jemaat di Roma terdiri atas orang bukan Yahudi yang baru mengimani Kristus dan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah dibuang beberapa tahun sebelumnya. Jadi di jemaat Kristen Roma ada dua kelompok, yaitu jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Dan Paulus rindu untuk pergi ke Roma dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kota Roma adalah pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi yang tentunya memiliki fasilitas lengkap dan maju, dengan berbagai macam yang terjadi di dalamnya. Tentunya dengan hal itu, jemaat di Roma pun mengalami pro kontra, yaitu disebut sebagai jemaat yang kuat dan jemaat yang lemah, di mana pro kontra mereka, di mana golongan Yahudi dan non-Yahudi yang ada di jemaat Roma ini, di dalam mereka berbeda di dalam pemahaman tentang iman, yaitu di dalam pemahaman keselamatan yang Allah berikan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan anjuran kepada mereka, mengajak mereka untuk bersatu, saling menerima satu dengan yang lainnya, tidak menganggap yang merasa bahwa yang kuat merasa sombong atau mementingkan diri sendiri. Tapi yang kuat boleh membantu yang lemah, boleh menerima satu dengan yang lainnya, tanpa membeda-bedakan apakah ia dari Yahudi ataupun non-Yahudi. Untuk bersama-sama memiliki kerendahan hati, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam teladan yang Yesus telah berikan, dalam contoh teladan dan karya Yesus yang telah memberi dirinya bagi manusia berdosa, bahkan mengalami kelemahan manusia, yaitu berkorban, memberikan penebusan kepada manusia atas dosa yang manusia alami, untuk memperoleh keselamatan. Karena semuanya itu diberikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, tanpa membeda-bedakan dari siapapun dia. Karena itu Rasul Paulus mengajak untuk saling bersatu, memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Dan Rasul Paulus juga mengutip di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam nas ini dari ayat 9 hingga 12, tentang bagaimana janji keselamatan itu diberikan, diperoleh oleh bangsa atau orang yang bersunat, yaitu bangsa Yahudi, sebagaimana janji Allah kepada nenek moyang mereka, dan mereka dipilih menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Dan selanjutnya melalui Yesus Kristus, bangsa lainnya pun atau bangsa bukan Yahudi pun beroleh keselamatan yang sama seperti bangsa pilihan
telah terima, karena semua adalah kasih karunia Tuhan, rahmat dari Tuhan. Sehingga dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling membantu satu dengan yang lain dalam kerendahan hati seperti teladan Yesus, maka akan bersama-sama diharapkan untuk dapat bertumbuh dan berbuah, untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Seperti dalam ilustrasi tadi, dalam perbedaan, tapi mereka boleh bersatu sehingga disatukan oleh yang menjadi tukang kayu untuk menyatukan karunia, kemampuan melalui alat-alat tukang yang ia miliki untuk bersatu dalam suatu tujuan, yaitu menyelesaikan sebuah mimbar yang akan menjadi tempat Injil dikhotbahkan. Nah, demikian dalam kehidupan kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Bagaimana firman Tuhan mengajak kita sebagai pengikut Kristus untuk meneladani Kristus, untuk meneladani teladan karya yang telah Yesus lakukan, mau menerima manusia yang berdosa ini untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk beroleh keselamatan. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kita untuk menerima kasih karunia keselamatan yang ia berikan itu. Demikian juga dengan kita tidak membeda-bedakan, saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat dapat membantu yang lemah, saling mengingatkan untuk apa yang Tuhan kehendaki, dan mau menerima untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dalam anugerah keselamatan yang ia berikan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama menjaga untuk bersatu di dalam memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan semangat bersatu itu bukan karena kepentingan tujuan dari manusia, tetapi untuk kepentingan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi sebuah kesaksian iman bagi setiap orang percaya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk saling melengkapi, menerima satu dengan yang lain dalam kebersatuan, dan di situ ada semangat roh kebersatuan yang berasal dari Tuhan Yesus untuk kita bersama bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yang kita renungkan, dan kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Dan secara khusus juga kita akan mendoakan penata layanan di Jemaat GKE Lohing Kabojo Olong Siron. Biarlah kiranya kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, di mana pada hari ini kami boleh dibangunkan dari istirahat tidur kami. Dan pada hari ini juga Tuhan kami boleh bersyukur. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami merenungkannya. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan iman percaya kami untuk menghayati, untuk melakukan firman-Mu itu. Bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau mau menerima kami. Engkau mau mengampuni kami manusia yang berdosa. Sehingga kami memperoleh janji Allah, yaitu janji anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam iman pengharapan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua jemaat-Mu
boleh saling membantu satu dengan yang lain, saling mengisi, saling menerima satu dengan yang lain, untuk bersama-sama bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Allah, sehingga nama-Mu ya Tuhan Yesus semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali serahkan hidup dan kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami mohon penyertaan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Berilah kami sentiasa kesehatan dan kekuatan, imunitas tubuh yang baik dan kuat. Kami juga berdoa dalam segala tugas dan pekerjaan usaha yang dilakukan di hari ini. Biarlah ya Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi syukur yang kami bawa kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah masa saat ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Demikian juga Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini biarlah Tuhan mulai berangsur-angsur menurun. Bahkan boleh ya Tuhan terputus mata rantainya dari dunia ini, bahkan dari kabupaten atau dari daerah kami Kalimantan Tengah, dan dari Murong Raya dan bangsa negara kami Indonesia ini. Kami serahkan ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, harapan cita-cita, bahkan ketika mengalami pergumulan, Engkau berikan kelegaan, bagi yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi penata layanan di Jemaat GKE Lohing Kabojur Olong Siron. Biarlah kami serahkan seluruh pelayanan gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau menyertai dengan kasih karunia tambah karunia bagi pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, bagi pendeta, penatua dan diakon, dan setiap mereka yang boleh ambil bagian di dalamnya, di dalam pelayanan gereja-Mu di Jemaat GKE Lohing Kabojur Olong Siron, Resort GKE Puruk Jahu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi program pelayanan dan segala hal yang mereka lakukan dalam setiap kegiatan gereja dan pelayanan di sana. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam iman, pengharapan dan kasih, boleh diteguhkan dalam iman dan bersama-sama bersatu hati untuk bersama memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan gereja, bahkan melalui hidup dan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga jemaat-Mu boleh hidup, bertumbuh dan berbuah dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang bertahta dalam hidup kami, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.